Saya Ripeng dan keperluannya mau nagih utang, Mbak. Sebelumnya, apakah Bapak Lipeng tahu jika menagih hutang di tempat kerja itu dilarang? Tapi kalau kata gua, Peng, mendingan sekarang lu segera ke kantor Hansip deh, bikin laporan. Gua mau laporin Parjan ke kantor Hansip dulu. Selamat siang, Pak. Saya Ripeng dan saya mau melapor, Pak. Mau lapor apa kamu? Saya mau ngelaporin teman saya yang namanya Parjan atas tuduhan penipuan, Pak. Kasus penipuan? Bagaimana kronologinya? Pada suatu hari, Parjan minjem duit 300.000 sama saya. Alasannya sih buat ngobatin kakeknya yang ngamar di rumah sakit. Ya, terus? Belakangan saya baru tahu dari teman saya yang lain kalau ternyata bapaknya si Parjan itu udah wafat dari 10 tahun yang lalu. Jadi kamu merasa ketipu sama alasannya untuk minjem duit itu ya? Betul, Pak Hansip, tapi nggak sampai situ. Dia bilangnya mau ngembaliin duit saya dari 3 bulan yang lalu. Kenyataannya sampai sekarang masih belum dipulangin juga tuh duit. Begitu ya. Kamu mau kami melakukan apa? Nggak muluk-muluk sih, Pak Hansip. Pak Hansip cukup ancam menjarain dia aja kalau dia masih nggak mau ngelunasin utangnya ke saya. Begitu ya. Tapi kami nggak bisa ngelakuin itu loh. Kenapa, Pak Hansip? Ini harus kamu ingat baik-baik. Kerugian material kamu itu hanya 300.000 saja. Oh iya, maaf Pak Hansip, saya potong. Beberapa hari lalu dia ngutang lagi 100.000 ke saya. Jadi totalnya 400.000. 400.000 juga tidak bisa. Karena minimal kerugian yang bisa diproses itu adalah 500.000. Minimal 500.000. Katakanlah kerugian kamu lebih dari 500.000. Kami tetap nggak bisa ngancam penjarain dia karena ini bukan pidana, melainkan perdata. Maksudnya perdata itu gimana, Pak Hansip? Kalau pidana bisa diancam penjara, tapi kalau perdata biasanya ancamannya itu denda. Denda? Aduh, Pak Hansip, utang aja yang emang harusnya dia bayar susah banget. Apalagi cuma denda. Dia pasti nggak bakalan mau bayar, Pak Hansip. Makanya mas, kalau hidup masih susah jangan kebanyakan gaya. Segala minjemin duit ke orang sampai ratusan ribu, giliran gak dilunasin uring-uringan begini. Tapi saya harus gimana ya, Pak? Kan udah terlanjur begini. Karena ini urusan perdata, masnya ke pengacara aja deh. Ntar biar dia aja yang ngasih somasi ke si Pargoy itu. Parjan, Pak. Ah iya, itu maksud saya. Tapi Pak, saya masih mau. Cukup. Suwe bener. Lagi-lagi gue ditendang. Untung lu Hansip, kalau bukan udah habis lu. Gimana, Peng? Udah beres? Beres gimana? Yang ada malah gue diusir lagi. Lah kok bisa? Katanya Hansip, kasus gue itu bukan pidana, tapi perdata. Jadi gue disaranin buat bikin somasi aja bareng pengacara. Pengacara? Ya udah kalau gitu lu sewa aja pengacara. Seingat gue tuh nggak pernah punya teman pengacara. Jadi kayaknya gue bakal nyerah aja deh, Ron. Gue punya kenalan teman pengacara, Peng. Dia baru buka firma hukum bulan lalu deh kayaknya. Lu coba aja ke sono. Gue yakin dia pasti senang banget dapat klien baru. Ya udah kalau gitu kita barengan aja ke sononya. Gak usah, lu sendiri aja. Ntar pas lu OTW, ntar gue teleponin temen gue supaya nyambut lu. Lu kenapa nggak mau dah? Jangan-jangan lu mau ngakalin gue lagi? Bukan ngakalin, Peng. Gue cuma mau nemenin Mak Ubun nih, kasihan. Dari awal sampai sekarang dia kagak punya dialog. Lah, Mak Ubun nggak punya dialog? Bukannya tadi pas kita reading Mak Ubun megang naskah ya? Woi Pak Dalang, emang Mak Ubun nggak punya dialog ya? Mak Ubun punya dialog kan? FD mana FD? FD, naskahnya Mak Ubun mana? Woi, Peng, lu ngapain lenggor orang yang di balik layar dah? Nanyain dialognya Mak Ubun. Masa perannya cuma ngelap-ngelap doang? Padahal kan tadi dia kebagian naskah. Gini ya, lu tuh kagak perlu ngurusin apa yang ada di balik layar. Semua udah dikondisiin. Ingat, kita ini harus tunduk sama arahannya Pak Dalang. Oh iya, sorry. Ya udah kalau gitu, gua lanjut ke tempat firma hukum dulu ya, nyari pengacara. Yes, sono. Selamat datang Bapak Ripeng, saya siap membantu Anda. Aaron sahabat saya sudah menelpon dan meminta saya untuk membantu Anda mengajukan